Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Difta Ditya Rahman dengan NPM 23.126 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan materi perbandingan sistem hukum pidana common law dan juga civil law, serta implikasinya bagi reformasi KUP di Indonesia, guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perbandingan hukum dosen pengampu Ibu Hesti Septianita, SMH. Untuk daftar isi sendiri ya, ada empat. Yang pertama perbedaan fundamental antara sistem common law dan juga civil law dalam penanganan kasus pidana. Yang kedua bagaimana KUP baru di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengadopsi elemen dari kedua sistem tersebut. Yang ketiga aspek mana dari sistem hukum asing yang paling relevan untuk diadopsi di Indonesia dan juga mengapa. Yang keempat, tantangan kultural dan struktural dalam mengimplementasikan reformasi hukum pidana di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum? Menurut ahli Mukhtar, sistem hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dimuat oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarannya. Jadi, saya simpulkan sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang dibentuk oleh lembaga berwenang bersifat memaksa, mengikat, dan disertai sanksi yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban. Nah, untuk sistem hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem hukum civil law dan juga common law. Berikutnya ada landasan teori. Terdapat dua sistem hukum civil law dan juga sistem hukum common law. Untuk sistem hukum civil law sendiri merupakan sistem hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai sumber hukum utama yang berasal dari tradisi hukum Eropa dan berkembang di Eropa kontinental. Sistem ini ditandai dengan adanya kodifikasi hukum, kepastian hukum yang tinggi, serta peran hak hakim yang pada dasarnya menerapkan dan menafsirkan undang-undang tanpa terikat preseden. Pembentukan hukum dilakukan oleh lembaga legislatif, sementara jurisprudensi dan doktrin hanya bersifat pelengkap. Dalam penerapannya, civil law menekankan asas legalitas dan pemisahan antara hukum publik dan juga hukum private. Sebagaimana dianut oleh di Indonesia sendiri, meskipun dikombinasikan dengan hukum adat dan juga hukum Islam. Dan selanjutnya ada sistem hukum common law, merupakan sistem hukum yang berkembang di Inggris dan menempatkan putusan hakim jurisprudensi sebagai sumber hukum utama, di mana preseden mengikat stare decisis menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara yang serupa. Sistem ini tuh tidak bertumbuh pada kodifikasi menyeluruh, melainkan pada perkembangan hukum melalui praktik peradilan. Hakim berperan aktif dalam membentuk hukum melalui putusannya, sehingga common law bersifat lebih fleksibel dan juga adaptif terhadap perubahan masyarakat. Undang-undang tetap diakui sebagai sumber hukum, namun sering berfungsi melengkapi atau mengoreksi hukum yang dibentuk di pengadilan, sebagaimana diterapkan di negara-negara seperti Inggris dan juga Amerika Serikat. Dan selanjutnya ada sistem hukum Indonesia dan juga reformasi KUP 2023. Untuk sistem hukum Indonesia sendiri adalah sistem hukum yang berlandaskan pada sistem civil law dan dipengaruhi oleh common law dengan peraturan perundang-undangan tertulis serta kodifikasi hukum seperti KUHP, KUH Perdata, dan juga KUHAP sebagai sumber hukum utama yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang dan bersifat mengikat serta memaksa. Pengaruh common law terlihat dari peran jurisprudensi dan praktik peradilan yang digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Meskipun tidak bersifat mengikat, sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik karena mengakui keberadaan hukum adat dan juga hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan untuk selanjutnya ada reformasi KUP 2023 merupakan pembar hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda dengan tujuan menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan juga prinsip hak asasi manusia. KUHP baru menekankan dekolonialisasi hukum, keadilan restoratif,
proporsionalitas pemidanaan, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk peluasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pembaruan sistem sanksi pidana. Reformasi ini diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang modern, berkeadilan, serta memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum. Untuk selanjutnya ada perbedaan fundamental antara sistem common law dan civil law dalam penanganan kasus pidana. Untuk perbedaan umum sendiri antara civil law dan juga common law terletak pada sumber hukum dan ruang diskresi penegak hukum. Civil law berlandaskan pada kodifikasi hukum tertulis dengan prosedur yang ketat dan standarisasi, sehingga diskresi aparat penegak hukum dibatasi guna menjamin kepastian dan keseragaman hukum. Sebaliknya, common law bertumbuh pada presiden pengadilan yang memberi ruang diskresi lebih luas bagi aparat, sehingga memungkinkan fleksibilitas, efisiensi, serta penyesuaian terhadap pengembangan sosial. Dengan demikian, civil law menekankan subjektivitas demi kepastian hukum, sementara common law membuka ruang interpretasi untuk mencapai keadilan yang lebih kontekstual. Untuk perbedaan fundamental sendiri terdapat tiga: proses peradilan, mekanisme pembuktian, dan juga perlindungan hak tersangka. Untuk proses peradilan sendiri dalam civil law, proses peradilan bersifat inkusitorial dengan peran aktif hakim dalam mengarahkan persidangan guna menemukan kebenaran substantif melalui prosedur dan dokumen yang terstruktur. Sebaliknya dalam sistem common law, menganut model adversarial yang menempatkan hakim sebagai pihak netral, sementara pembuktian dilakukan melalui adu argumen antara jaksa dan juga penasihat hukum dengan peran juri dan cross examination yang penting. Selanjutnya ada mekanisme pembuktian. Dalam sistem civil law, mekanisme pembuktian diatur secara tegas dalam undang-undang dengan jenis alat bukti yang terbatas dan berita acara penyidikan memiliki nilai penting dalam penilaian hakim secara komprehensif. Sebaliknya, dalam sistem common law, pembuktian berfokus pada keterangan saksi dan pemeriksaan langsung di persidangan dengan standar pembuktian beyond reasonable doubt, serta menerapkan accuracy rule yang mengesampingkan bukti yang diperoleh secara tidak sah. Selanjutnya ada perlindungan hak tersangka. Dalam sistem civil law, perlindungan hak tersangka diatur secara tertulis dalam undang-undang dan bersifat prosedural, prosedural, serta formal sepanjang proses peradilan. Sementara itu, dalam sistem common law, perlindungan hak tersangka berkembang melalui preseden seperti Miranda Rights, di mana pelanggaran terhadap hak tersebut dapat bertampak langsung pada sah atau tidaknya alat bukti di persidangan. Jadi dapat disimpulkan civil law menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi, prosedur ketat, dan peran aktif hakim. Sedangkan dalam common law menekankan fleksibilitas melalui preseden, persidangan adversarial, dan perlindungan hak yang berkembang. Civil law untuk sistem civil law lebih unggul dalam konsistensi, sementara common law lebih adaptif terhadap konteks kasus. Nah, untuk selanjutnya ada adopsi elemen civil law dan common law terhadap KUHP baru Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya tetap berdasarkan pada sistem civil law melalui kodifikasi yang sistematis, asal legalitas yang kuat, dominasi aturan tertulis sebagai sumber hukum pidana. Namun, KUHP ini juga mengadopsi elemen common law seperti pengakuan living law dan penerapan keadilan restoratif yang memberikan ruang interpretasi lebih luas bagi hakim serta mempertimbangkan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, KUHP baru mencerminkan sistem hukum yang hybrid yang menggabungkan kepastian hukum civil law dengan fleksibilitas dan pendekatan kontekstual khas common law. Jadi, perpaduan ini tuh membuat hukum pidana Indonesia lebih adaptif tanpa meninggalkan karakter sivil law-nya. Selanjutnya ada sistem hukum asing yang paling relevan diadopsi di Indonesia. Sistem hukum Indonesia berakar pada civil law dengan peraturan perundangan tertulis sebagai sumber hukum utama. Namun, dalam menghadapi kompleksitas hukum modern dan dinamika global, Indonesia perlu mengadopsi berbagai aspek sistem hukum asing guna meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan transparansi penyelenggaraan pemerintah tanpa mengabaikan karakter dan nilai hukum nasional. Berikut beberapa aspek yang paling relevan. Yang pertama ada penguatan presiden atau common law. Putusan Mahkamah Agung dalam
perkara prinsipil perlu diperkuat daya ikatnya untuk menciptakan konsistensi putusan dan kepastian hukum, sebagaimana diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, dan juga Australia. Yang kedua, judicial dan constitutional review yang kuat. Penguatan kualitas argumentasi putusan, konsistensi pengujian undang-undang, serta pengawasan etik hakim konstitusi, sebagaimana diterapkan di Jerman dan juga Korea Selatan. Yang ketiga, pembaruan kodifikasi sivil modern. Pembaruan KUA Perdata, hukum dagang, hukum acara, dan hukum administrasi negara penting dilakukan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti praktik kodifikasi di Belanda, Jerman, dan juga Perancis. Yang keempat, open government dan transparansi publik. Penerapan keterbukaan informasi, digitalisasi administrasi publik, dan standar integrasi yang tinggi untuk meningkatkan akuntabilitas seperti di negara-negara Nordik, Selandia Baru, dan juga Kanada. Yang terakhir, penegakan hukum berbasis teknologi. Pemanfaatan sistem peradilan digital dan teknologi AI untuk mempercepat proses hukum dan mengurangi backlog perkara, sebagaimana dikembangkan di Singapura dan juga Estonia. Adapun tantangan kultural dan struktural dalam mengimplementasikan reformasi hukum pidana di Indonesia. Untuk tantangan kultural sendiri, hukum pidana meliputi kuatnya paradigma retribusi yang masih mengutamakan pidana penjara, rendahnya penerimaan terhadap pemidanaan alternatif, serta keragaman nilai sosial ada dan keagamaan yang mempengaruhi persepsi keadilan, khususnya pada delik kesusilaan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, sehingga menghambat pemahaman dan penerimaan terhadap tujuan pemidaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan restoratif. Untuk tantangan struktural sendiri, reformasi hukum pidana meliputi kompleksitas transaksi dari KUP kolonial ke KUP nasional yang belum sepenuhnya didukung peraturan pelaksana, keterbatasan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap paradigma pemerintahan modern, serta ketimpangan infrastruktur dan sistem peradilan di berbagai daerah. Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat living law belum disertai pemetaan dan standar yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Nah, sampai juga pada kesimpulan pembahasan. Jadi, sistem hukum pidana Indonesia berakar pada tradisi civil law. Namun, dalam perkembangannya, pembentukan sistem hybrid yang dengan mengadopsi unsur common law, hukum adat, dan juga hukum Islam. Pembaruan hukum melalui KUP 2023 menegaskan arah reformasi hukum pidana yang lebih modern, fleksibel, dan juga kontekstual dengan tetap memperhatikan kodifikasi sebagai dasar utama serta membuka ruang bagi living law dan keadilan restoratif. Reformasi ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam mengimplementasikannya. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi hukum pidana memerlukan penguatan institusi, regulasi pelaksana, dan transformasi budaya hukum. Nah, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.